menyusul kasus penganiayaan perawat di Palembang. Di bulan suci, kami ajak Anda berwisata ke Kampung Mahmud yang jadi saksi penyebaran agama Islam di Kota Bandung. Halo, selamat siang pemirsa, saya Fadi Asif kembali hadir memperbarui informasi Anda di akhir pekan hari ini. Dan selain 3 informasi, tadi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Informasi pertama dari rekan saya Bernadetta Ginting. Dan Deta, ada informasi apa saja untuk di segmen awal siang hari ini? Selamat siang Fandi dan juga pemirsa, hari ini kita miliki informasi terkait dengan masker palsu yang masih banyak beredar di masyarakat. Apa ciri-ciri masker palsu dan kami juga akan memberitahukannya kepada Anda nanti agar tidak membeli masker palsu yang bisa membahayakan pernafasan. Selengkapnya di iNews Siang. Kita awali informasi siang hari ini dari pencairan bantuan sosial untuk pelaku UMKM di Subang, Jawa Barat yang berlangsung ricuh. Ratusan warga antri berdesakan dan saling dorong. Pihak bank pun langsung menghentikan pencairan dan membubarkannya. Ratusan warga mengantri berebut untuk masuk ke bank. Pencairan bantuan senilai 1,2 juta rupiah ini sempat ricuh. Ratusan warga yang berada di luar bank terlibat saling dorong. Petugas keamanan pun tampak kesulitan untuk mengatur ratusan warga ini. Melihat membeludaknya warga, pihak bank akhirnya menghentikan proses pencairan dan membubarkan massa yang sudah tidak mematuhi protokol kesehatan. Pihak bank akan melanjutkan proses pencairan esok hari dengan pembatasan setiap hari hanya 50 orang. Pemirsa, seorang dokter mencabuli pasiennya saat tengah melakukan pemeriksaan di Batam, Kepulauan Riau. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Nasib seorang dokter berinisial DS berakhir di jeruji besi. Pihak kepolisian menangkap dokter umum ini karena terbukti mencabuli pasiennya di klinik kimia farma KDA Batam Center Batam. Peristiwa ini berawal saat korban memeriksakan diri di klinik tersangka. Ketika melakukan pemeriksaan, pelaku mengunci ruangan dan tidak didampingi perawat. Saat itulah pelaku melancarkan aksi bejatnya dan mencabuli korban. Korban berhasil kabur usai mengirim pesan kepada temannya untuk meminta pertolongan. Setelah setengah jam, korban meminta untuk pacarnya gedor pintu karena pintu dikunci oleh dokter DS. Setelah itu korban keluar bersama dengan pacarnya di parkiran, baru korban melihat hasil rekaman video, disitulah korban kaget. Setelah itu sempat memang pacar korban mengklarifikasi dengan dokter DS apa yang terjadi di dalam, kenapa lama sekali. Beliau juga sudah mengakui, dokter DS sudah mengakui bahwa dia hilang. Minta maaf dengan kejadian ini, saya hilaf. Hilaf ya Pak ya? Polisi menjerat pelaku dengan pasal 289 tentang perbuatan cabul dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Warga Dusun Gempol, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang geger karena seorang warga meninggal dan 1 orang lainnya menderita luka bakar akibat ledakan petasan yang sedang dibuatnya. Rumah milik Sukijan, warga desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini hancur setelah terkena ledakan petasan. Joko, usia 35 tahun, dan Sainten, ibunya Joko berusia 55 tahun, menderita luka bakar. Namun saat masih dalam perawatan, Joko akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ledakan petasan terjadi saat warga sedang menunaikan sholat tarawih di musola.
Sementara Joko diduga sedang sibuk meracik petasan di dalam rumahnya. Tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba terdengar ledakan hebat dari rumah Sukijan sebanyak 2 kali. Warga mendapati ibu dan anak laki-laki tergeletak dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang biasa dipergunakan untuk membuat petasan. Ya, itu yang Sainten itu umur 50 tahun, ya. Sama Joko Slamet itu dibawa ke rumah sakit itu karena ada karena ada luka bakar, ya. Namun yang Joko Slamet itu meninggal dunia. Terus upaya selanjutnya yang dilakukan apa, Den? Nah, upaya selanjutnya yang dilaksanakan adalah akan mendalami sebabnya ledakan bom yang terjadi itu akan kami tindak lanjuti. Selain mengakibatkan Joko meninggal, akibat ledakan ini juga membuat dapur bagian belakang rumahnya hancur. Sejumlah barang bukti yang biasa digunakan untuk membuat petasan disita Polsek Kabu. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemeriksaan kasus ini terus berlanjut dan kita akan mengupdate bagaimana perkembangan terbaru di sana, Fandi. Karena ada dugaan pihak kepolisian ini menduga ada keterlibatan pihak lain, bahkan ada dugaan bahwa ada keterlibatan pihak asing dalam aksi peretasan ini. Kita bergabung dengan Direskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Pak Farman. Kombes Pol Farman, selamat siang Pak Farman. Ada informasi terbaru apa terkait aksi peretasan ini, Pak Farman? Selamat siang, Mas. Kami sampaikan update perkembangan penanganan perkara ini. Hingga saat ini kami masih berkoordinasi dengan FBI untuk rencana melakukan joint investigation dalam rangka mengembangkan atau mencari salah satu terduga tersangka yang menyebarkan atau mengambil data dari warga negara Amerika hingga akhirnya membobol atau mendapatkan dana PUA dari pemerintah Amerika. Seperti itu, Mas. Baik, benarkah ada keterlibatan pihak asing dalam kasus ini? Keterlibatan pihak asing kami belum bisa memastikan. Memang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua tersangka mengatakan diduga salah satu pihak ini yang sedang kami cari, DPO, diduga salah satu warga negara asing. Namun pasti atau tidaknya kami belum bisa memastikan karena pada saat berkomunikasi menggunakan jaringan media sosial. Seperti itu, Mas. Pak, ini sudah kali keberapa pelaku melakukan hacker untuk kasus serupa atau mungkin kasus lainnya? Kalau kedua tersangka yang kita lakukan penangkapan memang sudah beberapa kali melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan ITE. Oleh karena itu memang kedua orang ini merupakan orang-orang yang berada dalam pengawasan kami juga. Karena kami khawatirkan melakukan perbuatan pidana ITE kembali seperti itu, Pak. Pak Farman, latar belakang dua WNI ini apa sebenarnya? Mereka mahasiswa atau apa? Kemudian mereka belajar dari mana? Apakah mereka belajar kepada terduga orang asing ini atau bagaimana sebenarnya, Pak Farman? Setelah kami lakukan pendalaman dalam pemeriksaan berita acara pemeriksaan, latar belakang pendidikan dari kedua tersangka ini sebetulnya tidak sampai ke jenjang universitas atau perguruan tinggi. Kedua orang ini belajar secara otodidak untuk mengembangkan kemampuan melakukan pemalsuan dan pembobolan atau hacker tersebut, Mas. Salah satu yang membuat homepage US government ini tamatan salah satu SMK yang berada di Jawa Timur. Sedangkan yang satunya itu masih belum sampai ke jenjang pendidikan SMA. Seperti itu, Mas. Baik. Lantas keuntungan yang didapatkan sejauh ini digunakan untuk apa?
Dalam hasil pemeriksaan dikatakan oleh kedua tersangka yang kami tangkap ini bahwa keuntungan yang mereka dapatkan sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi. Lainnya itu digunakan untuk menambah fitur-fitur termasuk alat guna untuk upgrade dari komputer yang mereka gunakan. Seperti itu, Mbak. Baik, kita akan tunggu nantinya apakah terduga pelaku yang diduga ini orang asing akan segera tertangkap. Kita tunggu informasinya. Terima kasih Pak Farman sudah bergabung bersama kami di Hanya Siang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang ibu rumah tangga harus berurusan dengan Kejaksaan Negeri Pati setelah menjadi bandar arisan online bodong. Dalam aksinya, tersangka menghimpun ratusan anggota dengan kerugian hingga lebih dari $1,5 miliar. Sri Widya Stuti, warga desa Tegalombo, Pati, Jawa Tengah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia terbukti menjadi bandar arisan online bodong. Sejak setahun lalu, ia mengajak 50-an ibu rumah tangga ikut arisan via medsos. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 500 juta rupiah yang masuk ke rekening Widya. Ada 2 modus yang dilakukannya. Yang pertama yakni jual beli arisan. Anggota diharuskan menyetor sejumlah uang dan diiming-imingi akan mendapatkan keuntungan antara 20 hingga 50% pada 3 bulan kemudian. Jual beli arisan. Sedangkan yang untuk arisan online, untuk sementara masih diproses di kepolisian. Tadi saya sudah klarifikasi sama pihak penyidik. Jadi yang sekarang kami tangani ini, yang ditangani sama jaksa, tersangka ini, Widya ini, Sri Widyati ini, hanya sebatas penjualan arisan kepada 3 pelaku. Sementara satu lagi jenis arisan online reguler, diundi tiap bulan. Korban berharap kasus ini juga segera diproses karena menyangkut ratusan anggota. Ditaksir hampir 500 juta. Kalau modusnya itu seperti apa, Mbak? Ada arisan, ada jual beli. Kalau yang jual beli itu bagaimana? Jual beli, misal dia jual 8 juta, nanti dapatnya 10 juta. Saat ini Widya telah ditahan di Lapas Kelas 2B Pati. Ia dijerat dengan pasal 378 Junto 64 KUHP tentang penipuan berkelanjutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Soeharto, iNews melaporkan. Pemirsa, pemeriksaan korban penyekapan dan pencabulan yang diduga dilakukan oleh anak anggota DPRD Kota Bekasi memunculkan hasil yang mengejutkan. Korban didiagnosa tertular penyakit kelamin dan hingga kini masih menjalani perawatan pasca operasi di Rumah Sakit Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Remaja putri yang diduga menjadi korban penganiayaan dan pencabulan oleh anak anggota DPRD Kota Bekasi ini kini masih terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Ia menjalani operasi setelah mengalami pendarahan akibat tertular penyakit kelamin. Menjalani operasi ini, anak saya ini dalam masa pemulihan. Jadi dokter mendiagnosa ini, anak saya mengalami penyakit kondiloma. Ya. Saya dari pihak kepolisian untuk melanjutkan laporan saya ini dan agar pelaku dapat ditindaklanjuti. Sebelumnya kasus ini telah dilaporkan ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota pada Kamis pagi. Pelaku AT, 21 tahun, diketahui merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi. Ayah korban memaparkan bahwa peristiwa yang menimpa putrinya terjadi pada Minggu 11 April 2021. Korban dan pelaku telah saling kenal hampir 9 bulan lamanya. Tidak hanya mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual secara berulang, korban juga disekap selama 1 minggu di sebuah rumah di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi. Sementara itu, kepolisian masih melakukan penyelidikan. Polisi pun masih mengumpulkan keterangan dari para saksi dan korban. Ya, untuk korban sudah dilakukan visum dan kami juga sudah mengecek TKP, lokasi TKP di sekitaran wilayah Rawalumbu. Kami juga akan sedang mencari saksi-saksi maupun. Korban saat ini mengalami trauma berat. Pihak keluarga berharap kasus ini berjalan adil dan tidak pandang bulu.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainis melaporkan. Pelaku penganiaya perawat di Rumah Sakit Siloam Palembang ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.